Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun wa hum yushrikun fil dunya wa fil akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda zikri awliya Allah tanzilu rahmah. Inna awliya Allah la yantaquna min dar ila dahri ukhra. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syukurna alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dan kedua mempelai yang berbahagia, ini tadi baru saja saya berbaik Jasidin karena hari ini ada momentum yang bersejarah bagi kaum muslimin. Kita barataan adalah wafatnya Siti Khadijah Al-Kubra atau mama kita barataan. Siti Khadijah Al-Kubra beliau adalah seorang wanita yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman yang mana pada saat itu orang yang beriman sangat sulit, tetapi Siti Khadijah adalah justru orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah Al-Kubra adalah disebut dengan Nisa'ul Alamin, wanita yang sudah termasuk dalam catatan ibadah wanita yang termasuk ahli surga. Jadi ahli surga itu yang pertama adalah Siti Maryam, kemudian Siti Asyah, kemudian Siti Fatimah Al-Zahra, dan adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi wanita yang sangat mulia itu adalah diantaranya orang-orang ini adalah 4 orang wanita yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian kita mengenal daripada pribadi Siti Khadijah Al-Kubra pada masa Sidin dahulu, walaupun belum memeluk agama Islam, Sidin sudah terpelihara lah dari kaum jahiliyah. Sidin sudah terpelihara bisa menjaga pribadi Sidin, baik dalam pergaulan ataupun dalam hal-hal peribadatan. Sidin tidak pernah daripada berbuat yang senantiasa bertentangan dengan agama. Dan Siti Khadijah Al-Kubra ini adalah orang yang disebut dengan At-Tahirah, wanita yang suci. Nah, ini wanita yang suci, orang yang senantiasa terpelihara, makanya Sidin beruntung mendapatkan seorang Nabi kita itu akhlak yang mulia, seorang Rasul. Rasulullah pun juga beruntung mendapatkan seorang wanita yang suci, wanita yang punya kecerdasan, mempunyai akhlak yang mulia, itu adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi sama-sama Rasulullah beruntung mendapatkan Siti Khadijah, kemudian juga Siti Khadijah sangat beruntung mendapatkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ini Mahya beruntung mendapatkan Ibridah, Ibridah juga beruntung mendapatkan bersuamikan seorang laki-laki adalah bernama Nur Mahya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selama hidup berumah tangga, Siti Khadijah bersama Rasulullah selalu dalam keadaan selalu dalam keadaan setia, baik ke dalam keadaan suka maupun duka. Jadi Nabi itu dengan Siti Khadijah selalu hidup dengan hidup dengan bersama. Nah, baik ke dalam bahagia kah, senang kah, kadang-kadang memang dalam kehidupan itu adalah kita bisa gembira, kemudian bisa juga kita sedih. Itu adalah dinamika romantika kehidupan. Namun Rasulullah Nabi kita selalu dengan Siti Khadijah Ummul Mukminin selalu dalam keadaan Siti itu selalu setia. Dan mudah-mudahan pengantin gaya tujuannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Siti Khadijah Al-Kubra dikenal orang yang sangat kaya raya. Nah, Siti ini sugih karena seorang pedagang. Tetapi dari harta benda yang dia miliki adalah Sidin sumbangkan untuk
baginda Rasulullah SAW dalam dakwahnya untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang dimiliki oleh Siti Khadijah tidak terlepas adalah diperuntukkan untuk suami beliau, yaitu Rasulullah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Siti Khadijah, jangankan harta benda, jiwa ragaku pun akan aku korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Nabi itu berkhalamat di Gua Hira atau disebut dengan Jabal Nur lah. Jadi Jabal Nur itu Pak Haji inilah Pak Penghudi itu menaiknya tuh sakwah ini tuh hampir 2 jam. Nah kalau dahulu kalau ada tatah-tatah itu Jabal Nur Gua Hira tuh kayak apa Siti Khadijah setiap suatu ketika di perbekalan Rasulullah diperkirakan habis, maka Siti Khadijah sangat setia mengantari makanan kepada Rasulullah. Nah perjuangan Sidin luar biasa, bukan saja harta tapi tenaga jiwa raga Sidin persembahkan untuk Rasulullah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dahulu berapa jam, kalau ini 2 jam mungkin dahulu tuh hampir 5 jam bahkan hampir 10 jam. Itulah perjuangan daripada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah di saat akhir hayat Sidin, waktu Sidin sudah tidak punya apa-apa lagi, ujar Sidin, Siti Khadijah berkata kepada Siti Fatimah Az-Zahra, wahai Siti Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, aku nih, ujar Sidin, Siti Khadijah ini sudah lemah, sudah garing, sudah nyerah hampir sakaratul maut sudah. Ujar Siti Khadijah, wahai Siti Fatimah, padahkan dengan abahika Muhammad Habibullah, karena engkau adalah seorang putri kesayangan Rasulullah, padahkan dengan abahika, bila aku wafat, bila aku sudah meninggal, maka nanti aku ingin dikafani dengan surban Rasulullah yang berwarna hijau. Karena surban Rasulullah yang berwarna hijau itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adalah sering Nabi menerima wahyu. Datangnya malaikat Jibril, Nabi itu selalu memakai surban yang berwarna hijau. Kenapa Siti Khadijah meminta itu? Karena Sidin tahu bahwa Rasulullah sering menerima wahyu dengan memakai surban itu. Nah sehingga ada ketakutan Siti Khadijah, karena ujar Siti Khadijah, aku takut dengan sakaratul maut, rohku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, kata ada rasa ketakutan. Kemudian Rasulullah mendengar hal demikian, ujar Rasulullah, wahai ummul mukminin wa Siti Khadijah al-Kubra, Allah Subhanahu wa taala telah berkirim salam dengan engkau. Jadi berkirim salam, malaikat Jibril berkirim salam kepada Siti Khadijah, ujar Rasulullah, bukan, dan Allah Subhanahu wa taala berkirim salam. Dan engkau, ujar Rasulullah, wahai ummul mukminin, engkau sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah mahligai yang terdiri dari lu'lu' atau mutiara surga. Nah, mendengar hal yang demikian bahwa Siti Khadijah al-Kubra itu sudah disiapkan Allah sebuah mahligai atau surga yang terbuat dari mutiara atau lu'lu' tadi, maka terhiburlah Siti Khadijah. Karena ada lagi merasa takut, karena lagi perasaan rasa karena sudah terbayang bahwa surga sudah menanti Siti Khadijah al-Kubra. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi Siti Khadijah itu adalah orang yang sangat disayangi dan dikasih oleh Rasulullah. Karena beliau cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan aja pengantinnya lah cinta kasih sayang dengan sepenuh hati sebagaimana Siti Khadijah dan Rasulullah SAW. Nah sehingga Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW, Nabi kita, selalu membina dengan keadaan sepenuh cinta kasih dan dalam kehidupan Rasulullah, baiti jannati, rumah Rasulullah, suasana surga bagi kita Rasulullah, karena Rasulullah menghidupkan suasana saling cinta kasih, saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Sampai Siti Khadijah wafat, Rasulullah itu kata kamu lupakan kebaikan Siti Khadijah.
Bila Rasulullah itu bercerita tidak luput pasti tersambat Siti Khadijah tadi. Kenapa? Karena kebaikan Siti Khadijah yang selalu membantu agama Allah SWT. Bila orang memusuhi Rasulullah, dialah orang yang senang membela Rasulullah. Kemudian orang membenci sidin orang yang mencintai kepada Rasulullah. Makanya ya Rasulullah, barang siapa yang mencintai, aku cinta kepada Siti Khadijah dan aku mencintai orang yang dicintainya. Nah, mudah-mudahan kita sedikit sekilas membaca daripada riwayat hidup menakab Siti Khadijah ini, termasuk hamba Allah umat Rasulullah yang cinta kepada Siti Khadijah, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan sidin wafat pada 11 Ramadan, itu pada sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi waktu sidin wafat meninggal dunia, yang langsung menyambut jasad Rasulullah, jasad Siti Khadijah adalah langsung Nabi kita Muhammad SAW masuk sidin ke dalam kubur kalahat namanya itu. Sidin menyambut langsung, kemudian sidin letakkan jasad Siti Khadijah ke dalam kubur itu di Makla di Kampung Hujun. Jadi makam sidin ada di Makkah Al-Mukarramah, itu namanya Al-Hujun namanya. Jadi ulun tahun 2018 tadi kami naik ke sana, kemudian kami membaca manaqib Siti Khadijah di atas itu, ada di kampungnya ada oleh askar. Alhamdulillah. Nah, sekarang sering kita baca manaqib di kampung, sudahlah ambil barakahnya lalu baca manaqib di sana. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca manaqib ini senantiasa kita diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, dan kita doakan mudah-mudahan sahibul bait keluarga dan pengantin yang baru menikah ini dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan Allah SWT di dunia wal akhirah. Begitu juga kita yang hadir pada tahun. Amin amin Allahumma amin. Demikian minta halal minta ridha. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiqna wa qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.